Kembali lagi di Breaking News Puncak Arus Mudik 2024. Pemirsa, 6 pemudik yang mengendarai 3 sepeda motor terlibat kecelakaan di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan sepeda motor dengan total 6 orang penumpang terjadi di jalur Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Sabtu malam. Dalam insiden yang terjadi di tikungan letter U, lingkar Gentong tersebut, 4 korban tergeletak di bahu jalan dengan kondisi luka di bagian wajah. Sementara 2 korban hanya mengalami luka ringan. Pasca kejadian, sejumlah anggota pos pengamanan jalur mudik langsung melakukan evakuasi para korban ke puskesmas terdekat. Selain mengakibatkan kendaraan rusak, insiden ini juga menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat dari kedua arah. Lalu bagaimana pantauan arus mudik lebaran di Tasik, Jawa Barat? Sudah ada Deden Ardani di sana. Deden, bagaimana pantauan arus lalu lintas pagi ini di sana? Deden, terdengar suara kami? Ya Deden, silakan laporan Anda terkait kondisi terkini pada pagi hari ini di Tasik. Deden. Ya, baik, dan pemirsa sekalian, dapat saya kabarkan saat ini saya sedang berada di pos pengamanan letter U Lingkar Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, yang mana memang pantauan kami pada saat ini di lokasi mengabarkan arus lalu lintas pemudik yang datang dari arah Bandung menuju arah Tasikmalaya mengalami penurunan jumlah kendaraan. Diperkirakan pemudik akan ramai kembali ketika usai melaksanakan sahur, dan diperkirakan para pemudik tengah beristirahat di daerah sebelum Tasikmalaya. Dan dapat kami kabarkan sebelum arus lalu lintas volume jumlah kendaraan menurun tadi, sebelum saya mengabarkan sempat terjadi kepadatan di jalur Gentong ini karena memang beberapa saat yang lalu di lokasi ini terjadi insiden kecelakaan yang melibatkan pemudik sepeda motor, dan selama proses evakuasi berlangsung tadi arus lalu lintas sempat tersendat baik dari arah Tasikmalaya menuju Bandung maupun sebaliknya. Dan untuk saat ini sendiri pemudik yang melintas ke jalur Gentong ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk perbandingannya, peningkatan tadi malam hingga pukul 1 dini hari jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian yang berada di pos pengamanan terpadu lintas Gentong ini mengalami peningkatan sebanyak 200%. Dan ini diperkirakan akan puncak arus mudik yang terjadi sejak kemarin siang hingga malam tadi, dan diperkirakan besok akan menjadi puncak arus mudik. Dan polisi menyebut bahwa telah terjadi puncak arus mudik karena arus lalu lintas di jalur Gentong ini pada Sabtu kemarin mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota sendiri melakukan sistem buka tutup atau one way perdana, atau baru pertama kali melaksanakan one way karena memang arus lalu lintas di jalur Gentong ini sempat padat merayap, dan jika tidak dilakukan one way diperkirakan akan akan lebih parah terjadi kemacetan. Maka tadi telah diurai selama 30 menit, kurang lebih 30 menit dilakukan one way. Kendaraan yang terjebak kepadatan di sejak perbatasan Garut Tasikmalaya hingga melintasi jalur Gentong dan berakhir di Jalan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya berhasil
diurai. Demikian juga untuk mengantisipasi kemacetan di jalur Gentong sendiri, pihak kepolisian Polres Tasikmalaya Kota telah menyiapkan tim urai yang merupakan anggota lalu lintas Polres Tasikmalaya Kota yang bertugas untuk melakukan patroli secara mobiling di setiap waktu untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di beberapa titik. Karena di jalur Gentong ini terdapat beberapa titik kemacetan, mengingat jalur Gentong ini memiliki medan jalan yang banyak tikungan dan tanjakan serta turunan yang curam. Demikian, Philip. Deden, tikungan letter U di Lingkar Gentong apakah memang termasuk jalur yang memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi di sana? Dan apa yang merupakan penyebab dari kecelakaan yang sering terjadi di sana? Baik, Philip, dapat saya jelaskan memang jalur Gentong ini dikenal memang rawan kecelakaan dan bahkan sejak saya berada di sini selain insiden kecelakaan yang tadi malam terjadi, bahkan sebelumnya ada kecelakaan dalam satu waktu ada 3 TKP. Yang pertama ada tabrakan bus dengan truk dan disusul dengan kendaraan travel robus yang membawa belasan penumpang hingga menewaskan 1 orang, dan disusul kembali oleh travel minibus yang terjun ke jurang dan yang diakibatkan oleh jalanan licin ketika itu terjadi hujan. Dan di jalur Gentong sendiri selain menikung, medannya itu berbelok, tikungannya tajam, sehingga untuk para pengendara yang hendak melintasi jalur Gentong ini selain harus menyiapkan badan yang fit ketika terjadi hujan atau kelelahan, harus dipersiapkan juga kondisi kendaraannya, baik itu dari segi pengereman maupun dari kupling, karena saat menapaki tanjakan di jalur Gentong ini banyak pengendara yang mengalami permasalahan di bagian pengereman maupun kuplingnya, sehingga ini berdampak terhadap kemacetan yang akan terjadi karena ketika kendaraan mogok di tanjakan, otomatis kendaraan di belakangnya tidak akan bisa melaju karena terlebih dengan kendaraan yang besar karena memiliki tikungan yang sangat curam. Begitu juga jika terjadi musim hujan, selain rawan kecelakaan, jalur Gentong ini juga sangat rawan longsor. Ada beberapa titik yang memang di pinggir jalan terdapat tebing, dan untuk mengantisipasi hal itu pihak Polres Tasikmalaya Kota juga di pos dekat saya tempat mengabarkan ini telah menyiagakan 1 alat berat dan beberapa mobil derek. Hal itu dilakukan sebagai antisipasi jika ada terjadi bencana, bisa langsung melakukan evakuasi agar tidak berdampak terhadap para pengendara. Dan itu dilakukan bekerjasama dengan Kementerian PUPR serta menyiagakan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tasikmalaya yang selalu siaga 24 jam di pos ini. Baik, terima kasih Deden atas laporan Anda dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya.